tak mengenalmu. Rasanya biasa-biasa saja. Kedua, berteman denganmu. Lama-lama ku jatuh hati padamu. Bercanda, tawa bersama, bahagia karena saling suka. Kadang cemburu mewarnai hari-hari kita berdua. Witeng tresno jalaran soko kulino, kata orang Jawa. Beta mengenalmu, rasanya biasa-biasa saja. Kedua, berteman denganmu. Lama-lama ku jatuh hati padamu. Bercanda, tawa bersama, bahagia karena saling suka. Kadang cemburu mewarnai hari-hari kita berdua. Tresno jalaran soko kulino, kata orang Jawa. Witeng tresno jalaran soko kulino, kata orang Jawa. Sekali lagi. Tresno jalaran soko kulino, kata orang Jawa. Witeng tresno jalaran soko kulino, jarene wong Jawa. Hey, sesi kedua. Gue sih berharap sampai ada sesi ketiga nih kayak waktu sama Dupe nih. Sampai 3 jam. Gue boleh saran dulu gak sih? Apa? Lu sebagai yang mulai merambah ke dunia
maksudnya menunjukkan personal lu ya sebagai seorang MK. Kayaknya lu mesti bikin sapaan deh. Oke. Gak enak banget. Hey! Gak enak. Jadi Believe me bro, lu mungkin lebih kaya dari gua ya. Tapi soal pengalaman di dunia sosial media, believe me, gua lebih ini bro. Oh iya. Hey, apa gitu esensi dari hey. Nih misal nih kita habis fade out. Coba teman-teman di fade out. Fade out langsung ke Fernan. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Faber selamat datang kembali. Akhirnya kita ada reminding gitu orang bahwa dia ada di channel ini. Oh tapi itu lo. Itu gua, artinya lu mesti bikin sesuatu yang gak hey. Nah, sampai copot gak tuh headset gua? Gini. Ketika orang denger hey, berarti dia tahu itu di gua. Bisa sih, bisa ya. Karena semua orang dengan semua kalimat sepanjang itu ya. Iya. Ya kan? Bisa sih, bisa. Tapi sumpah ya. Sumpah gua sedih banget punya temen guanya subscriber banyak, follower banyak, temen gua hey gitu. Nggak, sumpah tim kreatif yang di dalam ruangan itu. Itu gua. Itu lu. Lu pasti pikirin minggu depan gua nggak mau tau gua lihat lagi. Gua tiap minggu lihat ya. Lu lihat, gua lihat lagi. Lu mesti ada sesuatu yang new. Harus ada greetings ya. Harus ada greeting yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ya iya kan itu salam. Kata lo greetings. Acara Mama Dede juga salamnya begitu loh. Loh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Mama Dede maksudnya orang yang ngingetin bahwa mereka lagi di channel lu gitu. Oke. Gitu. Ya. Ini gue ingetin ya lo lagi di channel gue. Astagfirullahaladzim. Susah orang kalau terlalu kaya bengal banget anjing. Bukan. Susah. Ya. Tapi ini input yang menarik. Artinya dia berusaha mengkomunikasikan apa yang menjadi knowledge dia ke gua bahkan gitu. Gue bisa ngebayangin kalau misalnya gue jadi seorang customer di toko yang seorang favoristanya adalah seorang Faruk. Karena dia ngerasa bahwa ada hal yang harus gue sampaikan ketika dia melihat itu adalah hal yang salah. Nah ini nilai-nilai yang bagus nih. Ya gue gak sadar sih. Keren gak bridging gue? Keren gak? Pinter loh dia. Gue ngomongin itu gak sadar loh. Gue ngomongin itu cuman kayak ada yang salah dan mesti gue kasih tahu karena gue ngerti gitu. Ya artinya sebenarnya gini loh. Lo tanpa sadar ternyata gue lebih pinter dari lo. Jadi. gue kenapa selalu ada sisi itu yang dapat banget dia nih. Oke, ini ya. Lihat sosok Faruk secara jujur dan honest ya. Bahwa dia harus selalu menyampaikan value yang dia anggap udah dia kolek sebelumnya. Udah dia kulik sebelumnya. Dia kolek dan dia harus deliver. Harus dia sampaikan. Karena buat dia value dan solusi itu nomor 1 di vape. Iya bener. Padahal gue gak sengaja tapi memang begitu kenyataannya bahwa hal-hal yang sifatnya punya value lebih, jangan lu kecilin menjadi itu aja gitu. Intuitif itu kan ya. Betul. Apa itu? Intuitif itu maksudnya lo kan gak sadar kan? Iya. Ketika lo nyampein itu gitu ya. Itu kan secara intuisi. Ganggu aja gitu. Itu intuisi lo kemudian mengatakan bahwa ini salah. Ini harus benar. Ini harus itu kan intuisi gitu ya. Nah ini yang menurut gue. Artinya pelajaran seorang vaporista itu adalah harus juga memiliki sebuah intuisi sebagai guru dong. Bener. Bukan lebih guru, ya kalau guru memang seharusnya ya. Cuman kita cari bahasa lebih ini mungkin lebih teacher ya, teacher. Iya. Kan bahasa yang kita cari. Iya, maksudnya lebih gampang. Kalau lo ngomongnya kosakata yang lain, itu gue akan cari. Kalau lo ngomong bahasa yang lain ya teacher dari guru. Enggak, jangan guru. Rata-rata guru mengantukkan. Apa sih mengantukkan? Apa sih membosankan ya. Mungkin lebih kayak teman bermain gitu. Teman bermain yang enggak teman aja lah. Kan ada teman yang kalau ngomongin value teman sesungguhnya adalah memberitahu ketika ada yang salah. Iya, itu value benar. teman sesungguhnya. Value teman sesungguhnya. Iya. Cuman lebih ke sebenarnya kalau kita sebagai teman yang salah kayaknya kurang apa ya? Kurang deket. Okay. Itu terlalu deket gitu. Kita kurang deket dengan vapers. Nah seharusnya kita menjadi teman bermain di mana lu harus berusaha untuk
lu kan jadi favorista asik buat lu. Gua nggak tahu lagi kalau ternyata bagi mereka nggak asik, bagi mereka hanya duit. Hanya sebagai sebuah lahan pekerjaan. Gua nggak tahu lagi ya. Ya, Tapi ya, ketika ya. lu menganggap itu asik, lu akan mengajak orang di depan lu berbagi keasikan sehingga dia juga asik gitu. Yang notabene kalau kita nganggap itu sebagai pekerjaan, ketika lu asik, sebenarnya orang akan datang lagi dan ngajak temennya. Karena dia akan nganggap, loh ini asik loh. Oke. Itu Iya, hal-hal iya, itu iya. yang nggak dilihat sebetulnya sekarang. Ya seperti halnya lo kemudian mau datang lagi karena asik di sini kan. Nah, kenapa gue bilang enggak ya? Harusnya kan gue bilang enggak loh. Tapi memang ya alam bawah sadar gue harus mengakui pembicaraan di sini asik gitu. Nah itu yang menurut gue kurang banget bro. Karena gue ngerasa bahwa sekarang gue ngerasa dulu tempat vape shop itu harusnya menjadi taman bermain. Orang datang ke vape shop gua waktu itu karena merasa bahwa ini adalah tempat hobinya dia. Ya. Ini adalah tempat ininya dia untuk ini. Mereka nggak boleh merasa bahwa ketika mereka datang Betul. nyetor, gua bikinin pergi. Mereka harus refreshing dong. Dan Ya. mereka bela-belain jam 5 sore mereka pulang kantor Pulang kerja, capek gitu kan ya. datang ke sini cuman di-built-in udah pulang. Stop and go Ngasih soalnya. coil tip. Kan gak ada. Kok gimana baru pulang ya? Waduh. Wah ini tuh gini. Ini kalau gini. Itu mereka kayak, gue tadi bahas kerjaan nih 8 jam. Gitu. Ketika gue di sini gue bahas sesuatu yang lebih asik. Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Ada gitu. fun side yang harusnya bisa kita tonjolin ketika kita menawarkan dan memberikan solusi. Bener gitu. Iya. Itu yang gue bilang value utamanya dulu baru lahannya. Ketika lu bisa melakukan itu, dia bakalan, gue jamin bawa teman kantornya ke tempat lu. Iya. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya lo juga mulai dari tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Tahu. Jadi intuisi lo untuk kemudian mengorek banyak hal tentang vape ini kan juga berasal dari sejarah ketika lo dari pedagang BlackBerry Ya. atau calok BlackBerry gitu ya. Ya kan? Terus Ya. jadi pengen tahu. Secara intuisi emang lo udah terbangun keingintahuan lo itu lo punya passion berarti. Bener, karena gue dulu BlackBerry nggak semua hal yang datang ke lu atau handphone itu datang ke lu sebagai sesuatu yang lu udah ngerti sebelumnya dong. Ya. Selalu ada hal-hal baru. Ya, Nah. ada fitur baru. Nah, ketika di situ terjadi, yang gue lakuin adalah gue ajak komunikasi orangnya. Ini kenapa bisa begini? Kita kayak pelajari bareng gitu. Sehingga di akhir servis gue tuh selalu mengatakan, oh seharusnya itu begini supaya next time gak begini. Nah itu yang gue terapin di vape. Ketika gue jadi vaporista, ketika di awal gue selalu analisis, ngobrol dulu. Apa yang lu mau, kenapa bisa begitu sih gitu. Sehingga gue akhirnya di akhir pelayanan gue ada solusi buat dia. Oh next time jangan gini deh. Atau lu ulik-ulik gini deh sekali pas gini. Itu menjadi sesuatu yang kayak udah SOP di diri gue gitu. Ya, karena lah emang udah membiasakannya. Betul. Gitu. Nah, masalahnya juga mungkin bukan cuma sekedar vaporistanya. Karena lo dapet Coach Steven yang emang hatinya mulia. Bisa. Ya kan? Bisa Berarti jadi. pemilik tokonya juga harus punya semangat yang sama dong. Karena nggak semua pemilik tokonya begitu. Bisa Contohnya. jadi. Ini jebak banget. Ini jebak banget. Gue ngerti. Gue udah agak aware nih. Gue tahu pasti dia mau tanya contohnya. Oke, contohnya adalah ada satu tempat. Ya pasti satu tempat. Masa lo Ya, satu toko misalnya. Yang pernah gue ajak ngomong bukan vaporistanya. Lebih Justru ke pemilik ownernya. tokonya, ownernya. Waktu itu dia datang dengan kesombongan bahwa toko gue rame. Ya, Ruk gimana dong biar efisiensi gitu. toko di Jawa Timur. Tuh, lu jangan nyempit-nyempitin. Gue udah bilang di suatu tempat lu jangan nyempit-nyempitin anjir. Gue bisa di mana aja. Bisa di Melbourne. Enggak, gue belum pernah ke Melbourne. Sorry. Ya, kalau ngomongin keliling, orang yang paling banyak keliling di Indonesia di vape itu cuman gue. Udah, lo ketebak kalau nggak ke Jawa Timur. Udah, pokoknya ada ya. Ada. Yang dia pikirin adalah Oh, berarti efisiensi. bener Jawa Timur. Udah terus. Loh, bener. Yang dia pikirin adalah efisiensi, sementara gue diundang untuk ngomongin tentang gimana caranya toko gue rame pengunjung. Buat kalian yang nonton inget nggak? Ada yang di toko. Ya oke terus. Enggak Ko. Ya, enggak. Ingat ya, clue kedua, Ko Surabaya. Oke terus. Aduh, itu nggak berjalan sejalan bro. Oke. Itu nggak sejalan. Karena kita bukan penjual
toko kelontong sembako yang orang tahu datang itu bentuknya beras gitu. Oke. Kita nggak datang sebagai itu loh. Iya. Kita toko dengan dimana setiap harinya pabrik di Cina bangsat sana. Kenapa gue bilang bangsat? Karena dia terus gelontorin kita terhadap hal yang dia mau. Bukan yang... Tapi lo posting duitnya. Kebutuhan. yang kita vapers kita butuhkan sebenarnya gitu. Jadi efisiensi dan itu nggak berjalan berbarengan. Ada nggak satu produk yang pernah lo tolak? Sorry, gue agak jumping nih ya. Ya, oke. Anggap aja kita nonton Netflix Last Dance kan kadang-kadang ketika Jordan di 98, tau-tau balik ke 88. Oke. Agak jumping nih. Ada nggak lo pernah menolak satu produk yang lo anggap nggak ada value nilai-nilai yang lo anggap bisa memuaskan customer untuk lo post? Secara posting, gue itu terikat secara profesional di mana gue introducer ketika ada barang datang, gue mesti tayang. Nah, the problem is secara sponsorship. Banyak yang gue tolak. Karena? Karena gue punya idealisme gini. Ketika lu pengen menjadi sponsor gue, persyaratan utamanya lu mesti unik, lu mesti teknologi yang punya sesuatu yang berbeda itu apa sih namanya? Ya itulah ya. Ada unique selling proposition-nya ya, lah. anjing keren banget bahasanya. Lah kan itu. Gue udah bilang dari tadi pinteran gue daripada lu. Lu mesti punya itu, lu mesti gua tested, lu mesti ribet. Nah kebanyakan gua tolak gitu. Sampai akhirnya gua memutuskan. Artinya secara profesionalisme kerja gue introducing, gue harus menerima perkembangan teknologi, bukan teknologi, perkembangan produk, bahwa ada produk yang mau masuk pasar, ya gue mesti tampilin dong gitu. Tapi secara kalau lu mau gue pakai, ingat ya, sponsor itu bukan tentang duit. Ya. Sponsor di gue ada tentang gue pakai, gue terima sepenuh hati, barang lu oke untuk orang lihat, oh Vaporstaff pakai ini. Oh Faruk aja pakai, Vaporstaff aja pakai. Itu gitu. Bebannya berat loh. Gue mesti bener-bener seleksi. Lu kalau nggak punya sesuatu yang lebih nggak usah gitu. Nggak bisa gue tolak. Lu mau bayar gue berapa nggak bisa. Iya. Walaupun mungkin bisa aja selera lo gagal ya kadang-kadang. Sering. Sering. Ya iya, tapi kan lu mau bertanggung jawab terhadap kegagalan selera lo itu. Yang paling penting kan itu. Itu yang paling penting. Gue nggak mau banget dinilai orang bahwa lu mau duitnya doang tapi lu nggak mau. Gue nggak kayak gitu. Kalau lu mau masuk di gue sebagai sesuatu yang lebih personal ke gue sesuatu yang gue pakai, lu mesti lolos berapa tes nih. Dan kalau boleh jujur banyak banget gue tolak. Tanya Lina tuh, Lina yang terima. Penawaran duit masuk gue, enggak, ini it's not about money. Ini adalah tentang membohongi subscriber gue atau bukan gitu. Oke, ya. Karena idealisme gue selalu di situ. Jadi lu harus percaya dulu. Bener, gue harus percaya yakin dulu. Harus yakin dulu. Sama ketika gue bikin sesuatu lah, ketika nggak berbeda, mending nggak bikin sama sekali. Itu prinsip gue. Kenapa lu mesti ngeramein pasar aja? Wah, gue ada nih satu liquid yang berbeda sebenarnya yang lo harus cobain. Apa? Nanti ya. terus sangkanya promo lagi. Iya, kan? bener, Enggak lah, MK tuh gak pernah promo kasar itu, gak pernah. S4 marketing. Ada nanti mau launching, enggak teman enggak. Kok panjang banget bahasannya ya? Udah dong, stop dong. Panjang banget bahasannya. Ya, kembali ke masalah berarti pemilik toko juga harus punya responsibility yang sama. Karena apa? Karena enggak mungkin. Enggak mungkin. Dalam hal ini gini nih. Kalau boleh balik ke sejarahnya, berarti lo ngelihat kalau Steven punya hati yang mulia cuman enggak tahu cara nyampeinnya. Ya. Lo tahu cara nyampeinnya. Benar. Gitu kan ya? Ya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang ada toko yang enggak mulia dan enggak tahu cara nyampeinnya. Udah bahas yang lain. Gue tahu gue ini orangnya gregetan. Enggak, bukan. Bukan, itu masalah kan? Masalah banget. Nah, terus. Masalah ini kan yang sebenarnya harus jadi istilahnya apa ya? Harus dibengkelin. Ya, kan? harus kita perbaiki, harus direparasi, harus kemudian kenapa? Karena mentalnya itu nular ke vapersnya. Ya. Itu akhirnya jadi muncul banyak sekali vapers yang baru bahkan yang istilahnya belum lulus ujian, terus sibuk jadi netizen. itu sebenarnya begini, yang membedakan kita dengan penjual rokok itu simpel bro. Orang ngejual rokok nggak perlu pakai ngomong tetek bengek. The problem is sekarang store itu mereka emang nggak perlu tetek bengek, mereka perlu tetek besar.
Iya. Ya kan? Mejanya biasanya. Kalau kayak gitu gak dilirik dong. Itu bedanya. Maksud gue kenapa adatnya satu hal yang seharusnya kita menjadi solusi, adatnya disamain. Orang datang ya udah kasih. Kan gak gitu loh cara kerjanya. Ya. Gak gitu. Kita ini menjual sesuatu yang sifatnya perlu knowledge gitu. Ya, karena solusi. Ketika ada orang datang ke store, lu kenapa sih lu gak bilang dulu, ntar kebutuhan Anda apa dulu nih? Ya, lu cari nikotin yang kayak gimana nih? Lu Nah, suka lu flavor apa dulu nih gitu? Kenapa nggak mereka langsung ini? Oke, ini lagi hype banget nih. Oh, ini nggak gitu loh cara main kita gitu. Sebenarnya sisi moralnya influencer kayak gua, kayak teman-teman yang lain adalah memberikan hal-hal yang suatu produk misalnya yang tidak Vape Store berikan, mereka lihat dulu di kita. Sisi moralnya kan di situ sebenarnya. Betul. Tanggung jawabnya di situ. Tanggung jawabnya di situ. Makanya gua nggak tahu. Yang gue bikin video itu makanya gue selalu menampilkan di sisi bodoh gue. Gue tidak menampilkan sisi pintar gue sebagai seorang vapers sampai yang sekarang, udah nge-vape 4 tahun. Sisi pintarnya sampai sekarang enggak? Sampai sekarang enggak. Lebih tepatnya karena emang enggak pintar-pintar gue. Gue ngakuin. Tapi setiap gue bikin video yang gue tampilin adalah gue memposisikan diri gue bukan sebagai 4 tahun vapers. Tapi sebagai orang baru yang lihat barang ini. Apa sih yang mesti gue sampai ini apa ya? Ada apaan aja ya? Itu yang selalu gue bangun di situ. Jadi akhirnya meskipun orang akhirnya nganggap, oh lu kok gak sepinter itu apa. Bro yang gue tampilin adalah yang lu bakal alamin loh gitu. Oke. Itu jadi hal-hal mendasar yang kayaknya gak perlu disampaikan lah hal kayak gitu. Semua orang pasti enggak. Ini bisa jadi orang gak paham. Iya. Betul. Gitu. Gue kemarin ngobrol sama Fatrio gini. Yang jadi masalah adalah ketika kemarin kita vapers tiba-tiba berbondong-bondong rame-rame percaya datang sebagai vapers baru, ya. Influencer udah masuk di dalam sebuah fase di mana memilih untuk membuat konten yang cukup menghibur. Ya. Cukup menghibur. Cukup menghibur. Gitu kan ya. Sehingga karena ngerasa udah bikin konten edukasi. Sementara kalau kemarin berdasarkan analisanya Dupe, orang cuma akan mau scroll di 15 feed. Artinya 3 kali 5. Bener. Ya, abis di atas itu malas. Udah malas. Udah gak mau lagi gitu. Nah, kalau akhirnya di influencer gak bisa, berarti kan di Vaporista penting. Kalau di Vaporistanya kemudian gak punya landasan pemilik brandnya juga, pemilik tokonya juga nggak aware terhadap hal ini juga masalah. Kalau pemilik tokonya juga tidak punya distributor yang ternyata juga punya misi yang sama, masalah. Kalau distributornya ternyata ngambil barang dari pemilik brand atau produsen yang juga tidak bertanggung jawab terhadap hal ini juga masalah. Gitu. Artinya kan rantainya ini efek domino gitu karena Vaporistanya jualin barang kita ini udah cuek aja lah nggak apa. Nah ini lo sekarang. Sebagai Coach Steven adalah orang yang kemudian lo lihat kayaknya Coach Steven bisa diajak kerjasama. Iya. Gitu ya. Seandainya nih. Menurut lo, kalau lo sebagai seorang pengajar atau pengisi materi seminar tentang Vaporista. Gue lecture. Wah, anjing gue lecture. Dia bahasa Inggris. Iya. Lo jadi seorang pengajar atau pengisi materi di sebuah seminar tentang Vaporista. Sebutin 3 hal paling penting yang harus Vaporista miliki menurut lo apa aja? Yang pertama pasti jelas. Yang pertama adalah kemampuan mendengar. Karena Vaporista rata-rata tidak mau mendengar. Ini gue nggak mengajar Vaporista semua ya. Gue nggak mengajar. Beberapa Vaporista nih gue tebelin lagi nih ya. Beberapa Vaporista itu tidak mendengar. Di toko vape. Lu jangan udah. Gue di musim Vaporista se-Indonesia ntar. Iya, oke. Terusin. Beberapa Vaporista yang pernah gue datengin, ya, gue nggak memberikan barang gue ngelihat nih apa yang mereka terjadi sama mereka. Mereka tidak mendengar dulu. Mereka datang dengan tujuan menjual. Oke. Mereka nggak mendengar. Jadi poin pertama yang paling penting adalah mendengar. Listen first. Oke. Poin kedua yang mesti lu lakuin adalah analisis. Kemudian dia sampai mana sih? Oh ternyata dari sini. Yang ketiga, sebelum gua nggak ngomong sebagai pengerjaan atau apa itu menjadi
penting, cuman gak gue masukin dalam 3 hal ya. Yang ketiga adalah menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan as a vapers. Oke. Itu yang gue... 3 hal. 3 hal. Gila. Ini padahal menurut gua cukup nggak banyak loh 3 hal ini, tapi kalau kemudian itu ternyata 3 hal yang dimiliki oleh seorang vaporista yang kemudian kita anggaplah Faruk gitu ya, punya 3 hal, cukup dengan 3 hal itu ternyata justru itulah yang kemudian membuat pada saat itu TTS-nya rame ya, intinya. Terus kemudian rame ya. Kemudian lo juga mau naik kelas ke tahap berikutnya. Naik kelas lagi gitu kan ya. Iya. Artinya kan harus punya 3 hal nih tadi yang lo sebutin itu ya. Bener. Lu mesti ngedenger, terus habis itu lu mesti menganalisa. Habis itu lu mesti memberikan solusi as a vapers gitu. Iya. Sekali lagi gue cantumin as a vapers ya. As a vapers. Karena prinsip utamanya adalah bahwa kalau lu ya menganggap ini adalah sebuah produk baik gitu ya. Produk yang sebuah solusi. Berarti yang lo harus tempatkan adalah solusi apa yang akan didapatkan dari produk ini. Bener, solusi first gitu. Iya. Solusi first, bahkan solution first, gue benerin bahasa Inggrisnya. Ya. Anjing, gue besok kursus lu ya, sumpah gue besok kursus. TOEFL gue udah pernah cerita belum sih TOEFL gue? TOEFL gue itu bro, 92 bro. Jelek banget. Waktu itu guru gue bilang terbaik itu 100. Ternyata gue baru tahu belakangan TOEFL itu nilainya banyak anjir. Bangsat. Gue kecewa waktu itu. Gue 92 gue udah pikir gue paling pintar sekelas. Lo menganggap 100 itu adalah skor tertinggi. 100 itu nilai TOEFL tertinggi. Gue udah paling pintar anjir 92. Ternyata TOEFL itu 100 lebih juga. Ya buat kalian yang gak tahu TOEFL itu apa, silahkan googling, emang kalian pinter gitu ya. Itu sih yang gue gemes. Itu yang gue gemes sebenarnya. Kalau kita ngomongin vaporista, gue dulu vaporista gak gitu-gitu banget gitu. Entah karena kebetulan gue bertemu dengan bos yang bener, tapi setelah gue dari TEC. Tapi kayaknya sebenarnya justru ini masalah jodoh kayaknya. Steven juga melihat lo sebagai sebuah potensi yang lo bisa jadi hal yang benar karena lo punya kemampuan untuk nge-grab orang datang ke warteg bahkan untuk makan bareng tapi sambil ngajarin. Iya, karena Steven waktu itu gue inget banget kenapa gue bisa dekat sama Steven. Dia datang bukan sebagai orang yang mencari pekerja. Dia datang karena melihat gue as a friend, seharusnya lu bisa lo hidup lu lebih baik gitu, nggak di sini gitu. Oke. Gitu. Gue cari kos-kosan sama Steven lo itu. Oh ya? Iya. Terus Stephen, lu tau gak tabiat anak jalanan? Bangun siang. Ya. Lu tahu apa yang bos lakuin? Stephen nih bos lo, pemilik lo. Dia datang ke tempat gua setiap pagi jam 7 untuk bangunin gua. Dan gua bangunnya jam 8. Dia nungguin. Untuk ngebonceng gua. Ngebonceng gua ke toko. Dengerin nih. Ini gimana seorang Stephen nih. Every day sampai gua bisa bangun pagi. Lo penting banget berarti ya elemen vaporista adalah kemudian dikontrol oleh seorang owner yang baik itu juga jadi hal yang menarik nih. Iya. Itu jadi hal yang menarik. Ibarat kata gue gunnya, dia ininya. Dia yang megang pelatuknya kan. Iya, gitu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Man behind the gun ya. Ya itu yang akhirnya gue benar-benar ke-build. Dan bahkan ketika gue akhirnya udah selesai. Gue sebel banget gue jadi kayak guru tuh. Tanya bahasa Inggris mulu. Gue gak keren bahasa Inggris gue. Terakhir kali gue datang ke sini lu bilang Inggris lu jelek ya ternyata. Anjing di situ gue sadari anjing. Iya oke, gue gak bakal ngomong bahasa Inggris lagi depan orang. Di setiap konten lo berikutnya yang pengen gue lihat adalah lo memberikan sapaan dalam bentuk bahasa Inggris. Tadi kan lo minta gue ada greetings kan. Ladies and gentlemen. Udah. Enggak. Ya, warning kayak apa gitu. Peringatan. Ya kan ada biasanya kalau di liquid warning, peringatan, lo terjemahin gitu. Jadi begitu lo bisa. Peringatan, produk ini mengandung nikotin, jangan ditelan. Coba. I can bro. Coba lo terjemahin bahasa Inggris. Warning. Product this. Apa yang salah sih anjing kan bener produk This product dibalik dong.
Lu nggak ngelihat sebagai sebuah kesatuan itu. Ini. Emang gue sejelek itu? Enggak. Lu keren sebagai Vaporista, sebagai Vapor Staff, dan sebagai Fernando Hula-Hula. Bahasa Inggris gue bener loh. Produk ini kan produk this. Lu jangan mojok-mojokin gue lu mentang-mentang ini acara lu. Iya, gue nggak mojokin, gue cuman berusaha ngasih tahu. Seperti halnya lu punya intuisi untuk ngasih tahu orang, sekarang gue kasih tahu lu salah. Yang bener? This produk ini tuh dibalik jadinya this product. Oke. Ya. Produk this. apa yang Udah. Pregnant. Lo harus mencari produk this product pregnant. Sorry. Selain mencari seorang calon istri yang benar, lo harus mencari seorang calon guru bahasa Inggris yang benar. Gua apa sih itu? Loh, siapa tahu gue internasional. This product include contain. Gak include. Lo mau bilang pregnant padahal. Include udah benar, including. Oke. Ya. Lo, intinya adalah Vaporista harus punya 3 hal tadi. Ya. 3 hal yang lo anggap sangat penting. Ya. Mendengar, menganalisa, dan solusi as a vapers. Yang paling penting adalah solusi sebagai seorang vapers. Sebagai seorang vapers. Itu yang paling penting. Bukan cuma sekedar sebagai shopkeeper. Bukan. Vaporista is not a shopkeeper. Bukan. Kalau dia shopkeeper namanya bukan Vaporista dong. Betul. Itu yang paling penting. Ingat nama lu Vaporista ya, bukan Pramusaji. Ya. Itu. Wih, akhirnya setelah ini 1,5 jam ada satu kosakata pintar yang dikeluarkan oleh seorang. Emang aku kayak gitu banget ya. Kamu dengar dari tadi emang yang emang aku cuma ini doang yang paling bener yang. Enggak lo, gue gak sehina itu lo. Enggak. Gue manggilnya udah kok nih. Kok. Ya bukan. Kan kita udah 1 jam, bener dong 1,5 jam. Iya. Enggak, masa dari semua banyak yang lu rangkum cuman Pramusaji sih? Enggak, tapi yang 3 hal itu keren. Itu jujur ya, itu pertanyaan yang tidak gua skenariokan. Ya kan? Ya, enggak ada. Gak ada skenario sama sekali. Secara Gak spontan gue meminta dia untuk menguji apakah benar-benar Faruk benar-benar punya intens dalam dirinya terhadap vape. Dan dia membuktikannya bahwa dia bisa. Artinya emang harus punya passion dulu. Kalau lo punya passion, apapun challenge yang ada di depan lo, gitu ya, nggak akan bilang tuh bahwa kemudian koil meletek-meletek itu masalah karena koilnya yang palsu. Hei, enggak dong, koil meletek-meletek, lu bikin kapas kipis dikit udah meletek-meletek, siapa sih itu yang... Heran bener gua, apa-apa dikit bisa dibikin gorengan, apa-apa dikit bisa dibikin gorengan. Bikin something different baru ngomong gorengan gitu. Enggak, lu mancing gua kan biar gua banyak musuh kan. Enggak, gua kayak gitu. Enggak, Tapi gua di sini khilaf mulu anjing. Maksud, gua nemukan orang yang tepat untuk ngomongin gua khilaf gitu kayaknya. Tapi gini ya, yang menarik nih ya, setiap gua kalau ketemu Faruk nih di kota manapun, entah kenapa, yuk julid apa yuk. Enggak, itu selalu ada dupe juga selain itu. Udah pasti dupe tuh. Yuk julid apa yuk. Enggak, tapi ini gini. Justru dari julid itu kita menemukan permasalahan. Iya, dari situ kita nemu core-nya nih masalahnya di mana? Gitu. Betul, gila, udah mulai kompak. Ya. Hati-hati. Enggak, kalau itu gak ngerti. Tuker-tuker cincinnya ntar jangan-jangan sama gue lagi. Enggak, gue ngerti loh, kalau itu gue ngerti ya. Emang gitu, di situ kita nyambung. Biasanya kalau kita udah julid selalu ada, yang harusnya gini nih gitu. Dalam berbagai versi yang ya udah serah orangnya mau pilih versi yang mana gitu. Karena kan solusi nggak selalu satu dong. Nggak selalu sama, bukan nggak selalu satu. Cuk, di situ aja bahasa Indonesia aja gue salah ya. Asu, Cuk. How we do it emang bisa jadi beda. Iya. Bagaimananya tuh bisa jadi beda gitu ya. Tapi kan yang penting purpose-nya sama. Benar. Gitu loh. Makna dan purpose-nya sama. Itu yang paling penting. Dan semangatnya yang gue harapkan adalah kemudian teman-teman yang nonton, kemudian setidaknya nih ya, kalaupun kalian vapers, menemukan sebuah toko yang ternyata vaporistanya tidak memiliki semangat untuk mendengarkan, tegur aja. Dengerin gue dulu, gue tuh pengen punya masalah yang ada solusinya. Iya. Protes aja gak apa-apa. Iya. Protes aja, kan pembeli adalah raja. Ya kan? Vaporista itu kacung berarti. Iya. Jadi dulu dia itu kacung. Iya, gue kacung. Dan ini untuk para vaporista pesan gue,
hal pertama yang lu tanyakan ketika orang datang ke store lu, untuk pemilik brand juga, please jangan memulai sesuatu dengan cari apa bro? I hate that bro. Oh lo gak suka justru? Gue gak suka ketika ada orang datang. Karena udah datang ke Vapstore pasti cari vape ya? Enggak dong, lu pasti ketika pertanyaan tuh, silakan bro cari apa? Itu kayak sesuatu yang lu memposisikan diri lu sebagai seller banget gitu. Iya. Apa berarti pick up line yang paling keren? Ketika waktu itu orang datang, gue nggak bilang pick up line yang terbaik atau yang bener. Nggak, sama sekali nggak ya, nggak bener. Yang gue lakuin waktu itu, gimana bro? Gitu. Oke. Lu tanya dulu, gimana? Apa nih? Apa nih bisa gue lakuin nih? Apa yang bisa gue bantu? Iya, lu ada problem apa nih gitu. Enggak, lu cari apa? Kesannya kayak kalau cari itu berarti sesuatu. Kalau sesuatu berarti semua yang di belakangnya talase lu gitu. Itu paradigmanya udah beda. Ya. Paradigmanya udah beda. Experience-nya juga lo gak bisa nyampein experience yang baru buat dia. Ketika lu cari apa bro? Pasti jawabannya adalah cari vape yang ini. Ketika lu nanyanya, gimana bro? Ada masalah apa gitu? Apa bro yang bisa gue bantu? Lu pasti ini nih bro punya gua. Akhirnya lu menceritakan punya lu dulu kan? Enggak juga sih. Gue gak akan menceritakan punya gue juga. Masa iya gue ceritain. Susah bener ya gue disupport di live ini ya. Gue pengen disupport tuh, susah bener. Bro, lu aja yang ganti bisa gak? Gue pengen disupport tuh sebenarnya. Iya, tapi masa gue mau nyeritain punya gue? Ya, bukan punya lu. Maksud gue, kan lu ke Vape Store ya, bukan ke Ko Ahliong gitu. Bukan ke siapa gitu kan yang ceritain masalah pribadi lu kan bukan loh. Siapa? Ini kita ngomongin Vape Store. Iya, bukan ke Maerat bukan ya? Bukan, astagfirullahaladzim, Eko ya Allah. Maaf, kan tadi lu ngomongin ceritain yang punya lu ya. Enggak, gue gak akan ceritain yang punya gue. Iya. Vape lu, ini kan di Vape Store loh. Gue gak ngomong di Kosu Liong. Enggak loh, gitu. Gue akan menceritakan permasalahan gue. Iya, Vape Store itu solusi dulu yang mestinya lu itu. Ya. Gue One stop solution ya apa istilahnya seolah-olah semua orang menganggap bahwa kalau gue pengen menyelesaikan permasalahan gue di vape, gue harus datang ke toko ini. Itu bener. Terus sama jawaban ini nih, gue inget banget gue curhat deh ya, akhirnya ya. Gue pernah datang ke Vape Store ya. Ketika gue akhirnya, lu cari apa bro? Gue maksa untuk menceritakan masalah gue. Ini kebetulan di Vape Store gak kenal gue nih. Gue bersyukur banget nih. Gue akhirnya memaksa menceritakan. Masih ada yang gak kenal lo ya? Ada. Gue sebenarnya gak terkenal itu anjing. Bangsat. Enggak serius. Soalnya beberapa vaporista direkrut bukan dari vapers. Oh, itu yang harus lu garis bawain. Jadi gak kenal lo karena dia juga bukan vapers. Iya. Gitu dia hanya menganggap itu sebagai peluang usaha. Iya. Nah, di situ akhirnya gue force nih, gue paksa. Ini gue ada masalah ini, bro. Nah, bro, itu masalahnya emang di situ. Gue benci banget jawaban itu. Oh. Gue benci banget ketika lu cuman jawabannya itu masalahnya di situ, itu nggak solusi lo. Harusnya kan lu bilang, oh ya, oh ini bisa sebenarnya begini, cuman produk ini memang masalah utamanya di sini bro. Solusinya adalah begini, selesai. Yang dia, oh itu memang solusinya gitu, itu memang masalahnya ya, itu kan, bro. Itu kan sama aja kayak lo bawa apa ya, Toyota Kaila gitu ya, terus kemudian ngeluh ke Toyota gitu. Kok gue gak bisa narik 180 km per jam? Terus kemudian orang Toyota bilang, ya emang gak bisa 180 km per jam. Seharusnya kan jawabannya begitu dong. Mas, Kalia itu diciptakan mobil keluarga ekonomis. Itu yang nggak ada sekarang. Serius itu yang nggak ada. Terakhir kali itu gue sama Lina datang ke sebuah vape store. Jangan sebut ya, jangan sebut. Nggak lu mancing jangan. Nggak, Lina jangan sebut. Serius gue masih datang gue ke vape store. Dan terakhir kapan itu? Enggak, udah nggak usah dibilang. Gue sekedar untuk begitu. Jawabannya adalah itu gitu. Enggak dong, lu harusnya enggak gitu, lu dengerin gue dulu. Lu ngasih tahu bahwa harusnya begini, baru lu ngasih tahu, oh bro barang ini memang kebanyakan sih begitu ya, solusinya begini. Nah kalau lu mau yang lebih simpel, nah itu baru ngomong bisnis. Ya. Itu tapi solusinya udah disampaikan. Solusinya begini bro, cuman kalau lu mau lebih simpel, baru ngomong bisnis. Itu yang enggak ada sekarang gitu. Semua langsung bisnis. Bahkan bisnisnya purpose-nya tetap solusi kan? Purpose-nya tetap Purpose-nya tetap solusi gitu harusnya. Itu yang nggak ada bro sekarang gitu. Kalau kita ke vape store yang tua-tua mungkin itu masih ada.
Karena gue ngerasain juga, gue datang ke vape store yang tua, solutif banget. Oh ini tua memang gitu. Bukan Lu terus gak usah ngerucutin itu ke, oh vape store siapa yang baru dibikin, lu gak usah ngerucutin emang Sat. Gak usah lu ngerucutin ke situ. Gak usah. Faruk ya, dia tuh punya nilai-nilai intuitif mengenai sebagai seorang vaporista untuk menyampaikan nilai-nilai baiknya tuh bagus. Tapi di sisi lain tuh suzon. Enggak lu, gua ngerti lu. Kata lu selanjutnya gua ngerti, gua hafal banget. Prasangka buruknya tuh tinggi gitu. Gua datang ke sini baru sekali tapi gua nonton udah tiap minggu ya. Lu jangan gak usah sosokan baik lu depan gua. Gua udah hafal banget, kelakuan lu udah hafal banget. Gua hafal banget, udah fix. Oke, ini mungkin gue punya satu permintaan buat lo seandainya lo datang sebagai seorang mantan vaporista yang pernah mengalami berbagai macam perjuangan. Iya, oke. Gue butuh dari lo ngomong apa yang dibutuhkan semua vaporista. Dan ini gue harap semua toko deket lagi denger. Iya. Gitu loh, semua toko denger sehingga dia tahu. Lo sampein coba, apa yang menurut lo yang harus garis bawahi, apa aja yang harus diperbaiki? Ya, maksud gue, ini bahasa kasar aja dalam hal singkat ya. Ya. Maksud gue, lu sama posisi gue dulu sama. Posisinya ibarat kata lu kerja ikut orang. Tapi ada satu esensi yang lu gak boleh lupa. Setiap orang yang datang ke tempat lu, itu adalah vapers. Di mana lu adalah vapers yang bekerja atau mendapatkan uang dari vape-nya. Ketika lu gak menjaga community ini sebagai seorang vapers, lu menjaga ini sebagai seorang, gue dibayar sekian ya untuk sekian aja. Oke. Gue untuk ini ya coil tip aja. Come on man, lu gak bisa karena akhirnya orang gak akan datang ke toko lu. Ini gue mencoba berpikir menjelaskan sebagai seorang yang akhirnya ujung-ujungnya UUD, butuh-butuh duit juga. Ya. Gue kasih tahu, itu gak akan Kalau work. UUD itu ujung-ujungnya duit, kalau butuhnya duit BBD. Salah lo tadi singkatannya. Terus. Anjing gue gitu aja salah. Ini gue kasih tahu lu men ya, gak begitu cara kerjanya gitu. Cara kerjanya adalah lu mesti posisikan lu diri lu sebagai vapers, lu mesti ngerti, mendengar, nganalisis dan ngasih solusi sebelum lu akhirnya memutuskan untuk mending beli ini. Please lakuin 3 hal itu dulu. Posisikan diri lu sebagai orang yang, lu bayangin dah kalau lu bukan vaporista nih. Lu masih biasa-biasa terus lu tiba-tiba datang ke store lu digituin mau gak gitu. Ya. Seneng gak? Seneng gak gitu, lu nyaman gak? Kira-kira lu bakal datang ke situ lagi gak gitu. Itu aja sih. Ya. Berarti lo sebenarnya harus punya konsepsi kebahagiaan yang sama yang harus dimiliki oleh seorang vapers ketika datang. Benar. Ini adalah ini gila nih. Ini adalah topik yang sangat menarik, menyenangkan sekali berbincang dengan seorang Faruk, bukan seorang vaper staff, bukan seorang Fernando Hula Hula yang sekarang bergaya seperti orang kaya ya, walaupun kekayaannya biasa aja. Biar kelihatan kaya. Sesuatu yang ria itu harus dilandasi dari orang yang tidak terlalu kaya. Tapi lu bisa mendapatkan sampai sekarang ini karena secara intuisi lu punya passion di industri ini dengan sangat baik. Ya, itu yang paling penting. Prinsipnya adalah do the best of you as a vapers. Nanti duitnya datang. Seriously. Lu mungkin sekarang jadi vaporista di tip atau mungkin coil builder. Nih, coil builder, sorry. Tukang, apa namanya istilahnya? Orang yang nge-coil, apa? Gue gak mau salah omong. Apa bro, orang yang di coil di vape store itu apa namanya? Gue gak mau salah omong anjing. Ya udah, lu sebut aja istilahnya apaan aja. Coiler ya, paling aman. Lu tau gak sih bos sekarang. Kalau kebalik jadinya colier loh itu. Lu tau gak sih sekarang namanya mereka bukan coiler, bukan apa? Tukang coil. Secara mindset artinya kerjaan dia udah tukang coil. Tukang. Iya. Bukan lagi sebagai seseorang yang punya keahlian lebih. Mendegradasi arti sesungguhnya dari seorang vaporista. Benar gitu. Please jangan jatuhin martabat dengan menyebut itu sebagai tukang coil gitu. Iya. Lu bukan tukang yang dibayar terus lu bikin loh. Lu punya knowledge lebih loh gitu. Oke. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi ini yang harus dicamkan oleh buat kalian semua. Dan ini adalah perbincangan yang sangat menarik. Mudah-mudahan teman-teman yang punya toko vaporista nonton. Buat yang bahkan seorang vaper sekalipun. Kalian bisa nyampein ini. Bisa kemudian berusaha datang ke sebuah vape store. Kalau emang akhirnya vape store itu ternyata tidak memiliki kebiasaan mendengarkan. Kalian yang harus cerewet. Bener. Ya, kalian yang harus cerewet. Lu yang mesti nge-build tuh vape store. Bener. Kalian yang harus cerewet. Dan buat gue nih terakhir. Dari semua kesimpulan apa yang udah gue omongin sama Faruk, ya,
sebagai Faruk ketika dia menjadi seorang vaporista. Buat gue, apalah arti sebuah ilmu kalau tidak tersampaikan. Benar. Ini dia adalah sebuah lagu dari Rara Band. Ben. Couple hair afternoon in a room full of emptiness by freeway. I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading away that alone ever good. We'll lay to rest anywhere we wanna go. In your house, long to be, room by room, patiently I'll wait for you there. Now wait for you there alone. And on my deathbed I will pray to the gods and the angel like a pagan, to anyone who will bring me to heaven, to a place I was there so long ago. The sky was bruised, the wine was split, and there you led me on. In your house, long to be, room by room, patiently I'll wait for you there, like a stone. I'll wait for you there, alone, and on I ran until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done, for all that I've blessed, all that I wrong in dreams. Into my day, I will walk the high.